Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heru Maulana dari kelas F16 akan mempresentasikan mengenai Jepang bertekuk lutut sampai proklamasi Indonesia. Pada slide selanjutnya akan ditampilkan mengenai pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu Jepang bertekuk lutut. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai peristiwa pengeboman bom atom yang dilakukan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. 2. Pertemuan di Dalat, Vietnam. Bagian kedua ini akan dijelaskan mengenai pertemuan antara Indonesia dan Jepang di Dalat, Vietnam. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada bagian ini akan dijelaskan seputar peristiwa Rengas Dengklok. 4. Pembacaan teks proklamasi. Pada bagian keempat akan dijelaskan mengenai perumusan sekaligus pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Pada slide selanjutnya akan ditampilkan mengenai peristiwa pengeboman bom atom oleh Amerika, yang videonya akan sama-sama kita saksikan dengan cara mengklik link yang berada pada deskripsi video ini. Setelah menyaksikan video tadi, maka ada 3 hal pertanyaan yang muncul dari video tersebut. Yang pertama, bagaimana dampak pengeboman bom atom bagi Jepang? Yang kedua, apa pengaruh peristiwa pengeboman bom atom bagi Indonesia? Yang ketiga, apa keuntungan yang didapatkan Amerika setelah melakukan pengeboman bom atom di Jepang? Oke, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana dampak pengeboman bom atom bagi Jepang? Jawabannya yaitu 1. Timbulnya korban jiwa dan warga sekitar akan menjadi cacat apabila tercemar gas radiasi, sehingga kematian merajalela. Dampak pengeboman bom atom bagi Jepang yang kedua adalah pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran udara, tanah, serta air akibat senyawa dan unsur kimia dalam bom tersebut. Dampak yang ketiga, kerugian ekonomi sebab banyaknya bangunan, jalan, dan serta infrastruktur yang rusak akibat ledakan bom tersebut. Kemudian rusaknya hasil pertanian dan perikanan warga. Yang terakhir, terjadinya kelangkaan pangan di sekitar wilayah tersebut akibat menurunnya hasil pertanian. Jawaban dari pertanyaan yang kedua, apa pengaruh peristiwa pengeboman bom atom bagi Indonesia? Jawabannya, melalui peristiwa tersebut membuka peluang Indonesia untuk segera merdeka tanpa pengaruh dari Jepang. Karena secara langsung Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga golongan muda mulai mengatur strategi agar kemerdekaan Indonesia segera tercapai. Kemudian jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, apa keuntungan yang didapat Amerika setelah melakukan pengeboman bom atom di Jepang? Setelah peristiwa tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat, sehingga berakhirlah Perang Dunia II. Jepang tidak dapat melanjutkan perang dan dapat mengurangi potensi korban yang mungkin terjadi akibat invasi darat ke Jepang. Pembahasan selanjutnya mengenai pertemuan di Dalat, Vietnam. Untuk menyaksikan videonya, marilah sama-sama kita klik link yang berada pada deskripsi video. Setelah menyaksikan video tersebut, maka saya akan menyimpulkan berdasarkan 6 pertanyaan yang diberikan mengenai pertemuan di Dalat. Jawaban untuk pertanyaan apa adalah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan mengapa dilakukan pertemuan di Dalat, jawabannya karena Jepang terdesak sekutu dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Pertanyaan siapa saja yang terlibat pada pertemuan di Dalat, yaitu Soekarno, Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan Marsikal Terauchi. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan bagaimana pertemuan di sana, pertemuan di sana membahas mengenai Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia
dan pembentukan PPKI. Jawaban untuk pertanyaan kapan diadakan pertemuan di Dalat yaitu pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 9 Agustus 1945. Untuk jawaban pertanyaan di mana, lokasinya yaitu di Dalat, Saigon, Vietnam. Pembahasan selanjutnya peristiwa Rengas Dengklok yang videonya dapat sama-sama kita saksikan melalui deskripsi video. Setelah menyaksikan video tersebut, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang kejadian tersebut. Pada tanggal 15 Agustus, Tan Syahrir mendengar melalui radio bahwa Jepang secara resmi telah menyerah tanpa sekutu. Tindak lanjutnya diadakannya rapat. Keputusan rapat tersebut disampaikan kepada Soekarno-Hatta. Namun secara tegas beliau menolak dan agar membicarakan pada sidang 2 PPKI. Kemudian peristiwa pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada pukul 3 pagi saat hendak makan sahur, pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana pemuda kembali mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Di Jakarta, Ahmad Subarjo dan Wikana sebagai golongan bunda bersepakat bahwa proklamasi akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 siang. Atas dasar itu, beliau pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Setelah membujuk dan meyakinkannya, akhirnya mereka kembali ke Jakarta sekitar pukul 11 malam. Peristiwa pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum ke rumah Laksamana Muda Maeda, Soekarno meminta agar menemui Nishimura. Setelah menemui Nishimura, jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Soekarno ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Karena itu, ia mantap akan melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus. Sesampainya di rumah Laksamana Muda Maeda, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo berunding di meja makan. Setelah draft proklamasi tersebut selesai, maka timbul kebingungan siapa yang akan menandatanganinya. Atas usul dari Soekarno, maka Soekarno dan Hatta lah menandatanganinya. Pembahasan yang terakhir mengenai seputar pembacaan teks proklamasi yang videonya dapat sama-sama kita saksikan melalui deskripsi video. Setelah menyaksikan video tersebut, di bagian slide terakhir ini saya akan merangkum beberapa peristiwa sebelum terjadinya pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang pertama, pada awalnya pemuda berencana agar pembacaan teks proklamasi di lapangan Ikada. Namun situasi di sana tidak terasa aman, maka dialihkan ke rumah Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. 2. Perlengkapan upacara seperti mikrofon telah disiapkan Wilopo, bendera merah putih dijahit Ibu Fatmawati, dan Suhud menyiapkan tiang dari sebuah bambu. Peristiwa yang ketiga, para pemuda yang sudah hadir tidak sabar lagi menunggu pembacaan teks proklamasi dan segera mendesak Soekarno agar segera membacanya. Namun Soekarno menolak melakukannya tanpa kehadiran Hatta. Hatta datang 5 menit sebelum pukul 10 pagi yang selanjutnya akan dilakukan pembacaan teks proklamasi. Peristiwa berikutnya setelah pembacaan teks proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra dan Suhud. Acara itu diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang terakhir, peristiwa proklamasi tersebut diabadikan dalam foto oleh Frans Mendur dan Alex Mendur. Kita dapat menelusuri foto-foto tersebut pada laman Arsip Nasional Republik Indonesia.